Oke, kita akan berbicara pada video kali ini adalah 65 saham per video ini dibuat untuk trading jangka pendek yang menguntungkan buat kita. Oke, kenapa bisa seperti itu kita akan bahas lebih jauh pada video ini. Tapi saya akan informasikan kalau baru memulai pada video ini, coba cek pada video sebelumnya strategi saham jangka pendek yang untung besar. Kenapa? Karena video ini akan saling melengkapi dari video sebelumnya. Kalau Anda sudah nonton video sebelumnya, video ini akan menjadi jauh lebih jelas buat Anda. Tapi kalau Anda sudah mulai dari video ini, Anda harus lihat pada video sebelumnya agar Anda bisa mendapatkan informasi yang lengkap. Oke, kita akan mulai sekarang. Enam 65 saham untuk trading jangka pendek. Welcome back di RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Terima kasih Anda terus mendukung channel ini. Dan bila Anda belum pernah meng-add WhatsApp saya, siapa tahu Anda mau bertanya. Kenapa? Karena kalau pertanyaannya pendek, saya langsung jawab. Tapi kalau misalnya pertanyaannya bagus, menarik, dan memang tepat untuk bisa kita buat menjadi sebuah konten video, maka konten itu biasanya saya ambil dari pertanyaan-pertanyaan dari WhatsApp saya di 0895 07 08 0789. Please silakan add WhatsApp saya sekarang juga atau klik pada kolom deskripsi. Nah, 65 saham untuk trading jangka pendek. Mengapa bisa akhirnya saham-saham ini yang bisa dikatakan menarik untuk ditradingkan dalam jangka pendek? Kenapa tidak dari 780-an saham yang ada di Bursa Efek Indonesia? Per video ini akhir April, minggu ketiga dari bulan April, totalnya adalah 786 saham. Tapi kenapa hanya 65 saham untuk trading saham jangka pendek di Bursa Efek Indonesia? Apakah karena disponsorin? Nggak mungkin juga gitu ya. Tapi ingat ya, ini adalah sebuah video edukasi. Artinya adalah kita menggunakan dasar kalkulasi, dasar analisa, namun setiap apapun yang kita coba beli ataupun jual, tidak serta-merta akan bisa 100% menghasilkan keuntungan. Itu perlu sekali disclaimer yang dipegang buat kita bersama. Nah, alasan, cek video sebelumnya. Yang kedua adalah tidak semua saham bisa ditradingkan secara cepat. Loh, kenapa bisa seperti itu? Karena ada yang namanya proses bid dan offer. Apa sih bid dan offer? Bid dan offer itu adalah proses menawarkan, ditawarkan, dan membeli barang orang lain. Contohnya adalah bila saya tidak punya saham yang ada di layar ini, entahlah mau nama sahamnya apa gitu ya, misalnya adalah saham A, B, C, D, E, F gitu nama sahamnya, dan pada saat ini saya mau beli, maka saya akan mengikuti aturan yang berlaku. Nah, di sini agak salah ya, harusnya di sini 204, 202, 200, ini adalah 206 ya. 206, 208, dan 210, let's say seperti itu ya. Nah, bila saya mau beli, maka saya harus beli yang di kanan. Iya dong, namanya orang kalau mau beli berarti dia harus membeli barang yang lebih mahal. Dan ketika kita mau jual, penawaran tertinggi itu ketika kita tawarkan barang kita di 206, berarti kita akan masuk ke dalam antrian baru di sini. Jadi, ketika kita mau otomatis jual, kita harus jual di 204. Tapi yang perlu kita consider, yang perlu kita perhatikan juga adalah apakah jumlah lembar jumlah lot yang mau kita jual itu juga cukup. Misal, saat ini kita mau beli dengan harga 206. Oke, nggak apa-apa saya beli. Tapi saya mintanya 10. Nggak dapat. Kenapa? Karena yang ditawarkan baru 7. Kalau 7 saya beli di 206, berarti 3 lagi bila saya tidak menambah harga pembelian saya di 208, maka secara otomatis 206 adalah permintaan beli terbaru yang belum ada lawannya. Jadi kalau saya ingin membeli 10 lot dalam kondisi harga yang ada as is, maka saya harus membeli 7 lot di 206 dan 3 lot di 208. Clear enough? Dan tentunya aturan menjual pun sama, bedanya lihat di kiri. Jadi, bila Anda membeli di 206 kebeli sekalipun, bagaimana caranya untuk untung adalah sampai angka 206 penawarannya habis semua, dan 208 naik, dan 206 biasanya pindah di sebelah kiri sebagai permintaan untuk beli. Betul? Nawar, beli nawar gitu ya. Kalau tidak, maka tidak akan pernah bisa laku Anda beli di 206 dan jual di 208. Kenapa? Karena basic idea pada video sebelumnya adalah membeli dan menjual satu tik dari kondisi kita beli sekarang. Dan inilah
proses bid dan offer dalam transaksi saham yang kita lakukan sehari-hari. Nah, ternyata adalah dengan kita bisa melakukan kondisi beli dan jual satu tick saja, dan diakibatkan adanya fraksi harga. Fraksi harga itu apa? Cek video sebelumnya, saya sudah bilang, agar ini video tidak bertele-tele. Maka fraksi harga dibagi menjadi 5 kategori, secara tidak langsung kita jadi terpisah-pisah. Dan membuat harga kelas RP1 yang bisa didapatkan per tick, itu dari transaksi beli dan jualnya adalah nama-nama saham ini. Dan saham ini. Ingat, perhatikan, harga sahamnya ternyata bedanya jauh loh. Dan untuk RP2 per tick dapat untung lebih gede daripada RP1, itu pada kelas saham 525 sampai 635, 555, 530. Ini ada kelas sahamnya yang membuat kita bisa mendapatkan RP2 per tick. Oleh karena itulah bila kita melihat RP1, RP2, pastinya akan lebih ramai orang melakukan day trading pada saham-saham pada range harga seperti yang ada di layar. Loh, kalau seperti ini logika berpikirnya, bagaimana cara mengkalkulasinya sih sehingga saya bisa mendapatkan harga RP2 per tick ini? Begini caranya. Penjelasan. Dan silakan Anda request Excel-nya di nomor 0852 888 26187. Jadi Excel-nya saya sudah siapkan di tim saya. Kalau Anda mau silakan Anda WhatsApp di 0852 888 26187. Mari kita coba berhitung. Misalnya kita membeli di 50. Maka cara untuk kita menjual dan untung adalah harga di 51 dong. Berarti hitung-hitungan saya profit 1 dong. 1 perak per 1 lembar dong. Kalau kita hitung secara profit, maka akan menjadi 2% dong. Caranya bagaimana adalah 1 per 50 kali 100. Betul? Nah, tapi jangan lupa ada namanya fee beli. Fee beli itu dihitung dari mana? Harga beli yang 50 dong. Kan 0,18% dikali gocap. Sedangkan fee jual adalah dihitung dari 51 dikali 0,28%. Sehingga didapat net profit adalah RP1 dipotong 0,09 dipotong 0,1428 menghasilkan net profit 0,7672. Jadi barang siapa melakukan transaksi satu tick pada RP gocap menjadi RP51, maka dia tidak mendapatkan RP di atas RP1 per 1 lembar, melainkan net profitnya adalah 0,7672. Paham sampai di sini pastinya? Nah, kalau kita kembali dengan list yang barusan, di sini yang RP1 per tick yaitu mulai dari harga 208, maka kenapa bisa seperti itu? Ini adalah Excel-nya. Anda pergi ke list harga 208 ini 208. Nah, di 202, 204, 206, 208, di 208 ini dia mendapatkan RP1. Ini yang tadi kondisinya RP1. Ini kan posisi ini kan adalah kondisi daripada kita melakukan pembelian dan kita jual satu tick. Berarti kalau kita 208 kita akan beli di 206. Nah, ini nilainya adalah RP1 1000 RP 1 perak 0,468 sen. Nah, inilah kenapa seperti contoh Mahaka Media adalah satu tick bisa menghasilkan untung buat kita di atas RP1. Sama seperti yang di atas untuk contohnya adalah Kino, yaitu di 5075 dia bisa memberikan kita RP1 per tick. Kok bisa? Yuk kita lihat ke kelas harga 5075. Di 5075 kita turun ke bawah. Artinya adalah dengan 5075 kita akan per satu fraksi harganya itu adalah yang 25 perakan kan. 5075 jatuhnya di sini. Di 5075 kita di atas RP1 yaitu dapatnya 1,7. Jadi beli di 5050 jual di 5075. Ryan yang sebelah kanan apa? Yang merah adalah ruginya kalau Anda terbalik. Beli di 5075 jual di 5050. Kalau yang ini adalah beli di 5050 jual di 5075. Kan ada saja kemungkinan beli dan rugi dong. Berarti ngelihatnya net loss-nya yang kanan. Tapi kalau lihat yang kiri adalah net yang profit. Net profitnya RP 1,7 per 1 lembar. Nah, jadi ini adalah contoh kelas RP1 per tick daripada data 22 April 2022. Totalnya adalah 60 berapa?
65 saham. Nah, ini adalah yang RP2. Kalau RP2 itu yang 500 perakan. Loh, kok bisa sih? Mari kita lihat dari kelas 500 perakan. 500 perakan itu adanya, nah yang ini nih. Perhatikan dari RP 505 sampai dengan RP 650 ternyata memberikan RP di atas 2 per tik. Jadi Anda beli di 500, jual di 505. Dan kalau seperti Anda membeli di 645, jual di 650, Anda dapat 2 rupiah per satu lembar. Berarti inilah kondisi yang paling prestis untuk day trade. Kenapa? Angka inilah yang paling prestis. Kenapa? Karena memberikan nilai per satu lembar net profit paling gede. Jadi jangan heran kalau banyak orang melakukan day trade pada kelas harga tersebut. Pada kelas harga tersebut sahamnya apa saja? Ya untuk saat saya buat sih ini. Tapi kalau nanti ya lain nanti ya silahkan lihat lagi. Harga kan bergerak setiap hari. Kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah suatu penjelasan bahwa selain kita bisa mengenal yang namanya analis teknikal, kita juga perlu melihat landscape dalam setiap aturan. Karena setiap negara memiliki aturan bursa yang berbeda terkait dengan perubahan harganya. Kalau yang namanya harga saham di Amerika per berapapun kita bisa hit. Dan tentunya akan menjadi berbeda pada tempat ini. Dan kalau Anda transaksi forex pun berarti Anda beda. Ada yang 5 desimal, ada yang hanya 2 angka di belakang koma, ada yang seperti yen selalu 3 angka di belakang koma. Itu akan mempengaruhi potensi perhitungan profit yang akan Anda terima. Bukan hanya berbicara mengenai kemampuan menganalisis teknikalnya. Semoga pada video kali ini bisa memberikan manfaat dan suatu wawasan buat kita bersama. Bila Anda ingin menginginkan Excel yang kayak begini, silahkan Anda hubungi tim saya di 0852 882 6187. Dan di nomor tersebut juga Anda juga boleh mengikuti blog untuk ikut kelas, booking ikut kelas, baik trading ataupun trading saham, trading forex, trading crypto, untuk belajar cryptocurrency dan blockchain, dan juga analisis fundamental ataupun kelas passive income strategy. Silahkan coba daftar di tim saya di 0852 882 6187. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.